Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, jadi di malam Jumat ini aku akan ngebahas salah satu kisah horor yang datang dari seorang driver ojek online. Tapi karena bapak ini tuh minta namanya untuk disamarkan, jadi kita sebut aja bapak ini dengan nama Bapak Polta. Kata Pak Polta, kejadian ini tuh terjadi pada tahun 2016 lalu, di mana pada waktu itu Bapak Polta ini itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya sekitar pukul 11 malam. Pak Polta ini tinggal di sebuah daerah yang kita sebut aja daerahnya dengan nama daerah B. Jadi akses ke rumah Pak Polta ini tuh ada dua, gengs. Bisa melewati jalan utama yang ada di depan dan juga bisa melewati jalan pintas yang ada di belakang jalan utama ini. Nah, nanti aku bakalan insert kira-kira denah jalannya itu gimana di sini ya. Kata Pak Polta, untuk orang-orang yang nggak pernah melewati jalan itu tuh biasanya takut melewati jalan pintas ini, jalan belakang yang dilalui sama Pak Polta ini, karena kan jalan pintas itu tuh agak sepi dan cukup gelap gitu. Tapi menurut Pak Polta, jalan itu tuh nggak semenakutkan itu gitu, karena katanya di jalan itu juga masih ada kok rumah. Hanya saja rumah yang ada di jalan itu tuh agak sedikit berjarak gitu guys. Jadi antara rumah satu dan rumah yang lainnya itu berjarak sekitar 3-5 meter. Jadi rumahnya itu bukan kayak rumah-rumah di komplek atau rumah-rumah di jalan-jalan yang besar gitu yang rapet-rapet setiap apa namanya. Jadi ketika Pak Polta udah belok nih dari jalan lintas itu, jalan raya yang di depan sini untuk menuju jalan pintas yang di sini, tuh handphone dia tuh bunyi dan masuklah notifikasi. Ketika dia lihat, ternyata ada masuk satu orderan. Awalnya Pak Polta ini tuh nggak mau nerima orderan ini karena dia juga mikir kan ini udah malam, malah suasana pada waktu itu sedang gerimis. Tapi pada akhirnya Pak Polta ini memutuskan untuk menerima karena orderan yang masuk itu adalah tapi karena orderan yang masuk itu, yang pesan itu adalah perempuan, dan Pak Polta ini tuh ngerasa kasihan. Ya si kakak ini tuh udah malam pesan ojek online, mungkin mau pulang ke rumahnya atau mau kemana gitu kan. Dan juga kebetulan jarak antara penjemputan dan jarak pengantaran ini tuh nggak terlalu jauh guys. Jadi sekitar 8 menitan kata Pak Polta. Jadi akhirnya Pak Polta ini pun memutuskan untuk menerima orderan tersebut. Pak Polta pun jalan lah nih kan dari tempat dia menerima orderan itu ke lokasi penjemputan. Cukup sampailah dia di lokasi penjemputan itu. Ketika dia udah sampai di lokasi penjemputan, itu pun bilanglah ke si kakak yang pesan kan. Dia bilang, "Dek, saya udah sampai ya di titik penjemputan." Dan kakak itu pun balas, "Oke Pak, saya jalan ya ke depan, tunggu sebentar ya." Nah, Pak Polta pun menunggulah si kakak itu datang. Gak lama kemudian ada seorang wanita cantik yang sudah berdiri di belakang motornya Pak Polta. Kakak itu pun bilang, "Pak Polta ya." Pak Polta yang mendengar itu pun kaget lah dia kan, karena kan keadaannya juga gelap. Ya udahlah, kaget lah dia. "Iya dek, kamu yang pesen ya?" Kita sebut aja lah nama kakak yang melakukan pemesanan ini tuh Kak Tina. Kak ini pun menjawab, "Iya Pak, kita pergi sekarang aja ya, udah dingin." Itulah kata si kakak ini kan. Udah, si Pak Polta ini pun nggak mau tunggu lama-lama, dia langsung kasih helmnya. "Ini dek, pakainya helmnya, udah naik dek ke atas." Udah naik dek ke atas. Udah naik dek ke belakang. Terus mereka pun langsung lah melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan si Kak Tina ini pulang. Di sepanjang perjalanan, si Pak Polta ini bertanya sama Kak Tina ini, "Dari mana dek? Baru pulang kerja ya?" Tapi Kak Tina ini pun tidak menjawab. Dia diem aja, gengs. Nah, Pak Polta yang mengetahui Kak Tina nggak menjawab, Pak Polta ini pun ngerasa, oh mungkin ada ini nggak dengar, mungkin dia pakai headset, atau mungkin dia nggak suka ditanya-tanyain. Ya udahlah, aku nggak usah tanya lagi. Gitulah dalam hati si Pak Polta ini. Sampai suatu ketika dalam perjalanan Pak Polta ini tiba-tiba ngerem mendadak, cit gitu. Kagetlah kan Kak Tina ini juga. Terus Kak Tina ini bilang, "Hati-hati Pak bawa motornya, meninggal karena kecelakaan itu nggak enak loh."
Pak Polta yang mendengar itu pun kaget lah kan. Terus dia bilang sama Kak Tina, oh iya dek, maaf ya, tadi ada kucing lewat, tiba-tiba saya nggak lihat. Terus Kak Tina ini pun cuma diem aja. Oke, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampailah nih di titik pengantaran di aplikasi ini. Pak Polta bilang, dek turun di sini. Terus Kak Tina ini pun menjawab, Pak boleh jalan sedikit ke depan lagi nggak? Nah, di mana Pak Polta ini pun mengetahui kalau jalan yang agak ke depan itu di situ ada TPU. Tapi Kak Tina ini itu minta diantarin ke TPU itu. Terus Pak Polta ini nggak ada nanya lah kan, karena dia tahu nih Kak Tina itu nggak suka tanyain. Tadi kan dia ditanyain dia diam aja. Ya udahlah Pak Polta ini nurut lah aja kan, jalanlah dia itu ke TPU. Udah sampai di TPU, Pak Polta ini bilang, loh dek, rumahnya di sini, rumahnya di mana? Kak Tina ini pun cuma diem aja, dia juga tetap nggak menjawab. Nah, lalu Kak Tina itu pun memberikanlah ongkosnya sama si Pak Polta. Nih ya Pak, uangnya. Nah, Kak Tina pada waktu itu memberikan uang 100.000 kata Pak Polta. Menerima uang 100.000, padahal ongkosnya cuma goceng. Pak Polta pun bilang lah, dek nggak ada uang pas aja, nggak ada uang 5.000 aja. Kak Tina ini nggak menjawab, dia cuma geleng. Nah, Pak Polta pun yang tahu hal itu dia bilang, oh ya udah deh bentar ya, saya cari kembaliannya. Terus Pak Polta pun buka lah tuh tas di pinggangnya kan, seret, dia carilah uang. Nah, waktu dia cari uang, dia bilang kalau dia masih merasa Kak Tina itu masih berdiri di dekat dia. Sampai ketika dia udah kumpulin nih uangnya 95.000, dia mau kasih ke Kak Tina, ternyata si Kak Tina itu udah nggak ada di situ. Pak Polta ini pada waktu itu manggil lah kan, manggil si Kak Tina ini, dek, ini dek baliknya gitu kan. Cuman gak ada jawaban apapun, senyap. Yang ada di situ cuman TPU, tempat pemakaman umum. Nah, si Pak Polta pada waktu itu tuh nggak ada mikir panjang lebar, nggak ada dia mikir panjang lebar. Dia cuma mikir kayak, oh mungkin si adik itu udah kemalaman, dia takut kena marah mamanya, jadi dia cepet-cepet buru-buru pulang. Atau memang si Kak Tina itu memang mau bersedekah aja gitu menurut si Pak Polta ini. Ya udahlah, aku pulang aja lah, lumayan rezeki kan, pikir bapak itu. Pulanglah dia nih, melewati jalan yang tadi lagi nih. Dia mau pulang nih, melewati jalan pintas yang tadi dia lewati. Pulang dia nih, ucuk, sampai di simpang mau belok ke jalan pintas itu, handphone dia kembali berbunyi. Sampai di simpang mau belok ke jalan pintas yang tadi, tiba-tiba handphone Pak Polta ini kembali berbunyi. Dan ternyata, tahu kalian, masuk orderan lagi weh. Nah, anehnya orderan yang masuk itu adalah orderan dengan nama yang sama, Tina, nama yang sama, dan diantarkan ke lokasi yang sama juga. Kalian pikir itu? Nah, tapi pada waktu itu Pak Polta ini memang positive thinking orangnya, nggak mau dia negatif thinking. Kalau aku itu udah entah kemana-mana otakku. Bapak ini nggak, dia positive thinking. Dia mikir, oh mungkin tadi si mbak itu mesenin kawannya dulu, kawannya biar pulang dulu, terus sekarang dia mau pulang gitu kan, biasa gitu kan. Aku juga biasanya mesenin kawan aku dulu, terus aku pulangnya belakangan. Dah, oke. Akhirnya bapak ini pun jalanlah lagi nih mau jemput si kakak itu. Dari terimanya nih orderan kan, jalan dia lagi mau jemput si kakak itu. Dari kejauhan dia lihat udah ada seorang wanita yang menggunakan pakaian yang sama kakak yang tadi diantarnya, udah berdiri di simpang jalan di titik penjemputan yang tadi dia jemput si Kak Tina itu. Dah, oke. Sampailah dia di depan kakak itu. Dia belum ngomong apa-apa, kakak itu udah bilang, bapak ini bapak yang tadi kan? Terus Pak Polta bilang, iya dek, katanya gitu kan. Terus kakak ini bilang, bapak tadi kok pergi aja, kan udah aku bilang aku ini mau jalan pak, dari dalam gang aku mau jalan, aku udah lihat bapak kok pergi aja katanya. Dan si Pak Polta denger itu kaget lah kan, hah? Loh, tadi tuh saya ngantar kawanmu dulu loh dek, gitu kan. Saya ngantar kawanmu nih, titik lokasinya sama gitu. Terus si Kak Tina ini bilang, Kak Tina yang sesungguhnya ini bilang gini, apa pula, nggak ada kawanku pak, orang aku pesan untuk diriku sendiri kok, kata si Kak Tina. Terus dia bilang, enggak loh dek,
tadi kan kawanmu naik, masa kamu nggak lihat kawanmu naik? Gitulah kata si Pak Polta ini. Terus Kak Tina yang sebenarnya ini pun bilang lah ya kan, enggak loh Pak, aku nengok Bapak jalan aja itu, Bapak putar aja balik sendiri katanya. Kak Tina ini nggak lihat si Pak Polta itu bonceng orang, padahal pengakuan Pak Polta dia tuh bonceng cewek. Dah, oke. Udah lah, Pak Polta ini pun nggak mau ambil pusing, karena menurutnya kan ya udahlah ya kan, adik yang tadi juga udah ngasih aku 100.000 dan rezeki aku, udahlah itu gitu. Dan naiklah si Kak Tina ini kan, diantarkan lah. Terus Pak Polta ini tuh nanya sama si Kak Tina ini, adek baru pulang kerja ya, begitu kan. Terus si Kak Tina yang asli ini pun menjawab lah, iya katanya, iya. Terus Pak Polta ini bilang, kerja di mana dek? Kok pulangnya dari sini? Terus Kak Tina ini pun menjawab, iya Pak, tadi saya habis dari rumah teman saya ngelayat, karena teman saya itu ada yang kemalangan gitu. Terus Pak Polta yang mendengar itu pun cuman, oh ya gitu kan. Ya udah, dia nggak melanjutkan percakapan dia sama Kak Tina ini. Sampai pada akhirnya Kak Tina ini turunlah di titik pengantaran, turun dia di depan kompleknya. Dia kasih uang pas, goceng. Nah jadi Pak Polta nggak ada dapat duit lebih lagi, goceng dikasih kakak itu. Nah pulang nggak balik kan si Pak Polta ini, mau pulang dia nih ke rumah. Ya udah, pulang aja dia gitu, jalan aja dia ke rumahnya kan, jalan dia. Terus pas dia jalan melalui jalan pintas ini, dia nih lama-lama baru tersadar, lah perasaan kok aku nggak sampai-sampai ya, kok dari tadi aku di sini-sini aja ya, gitu kan. Tapi Pak Polta ini mikirnya, oh ya udahlah, mungkin karena aku ngantuk kali, ntar nih sikit lagi nih aku nyampe nih gitu. Dan dia jalan lagi. Tapi kembali lagi dia melewati jalan yang sama seperti tadi dia jemput si Kak Tina asli sama si Kak Tina KW. Dia melewati jalan itu berulang-ulang. Sampai ada satu momen dari kejauhan Pak Polta ini tuh melihat ada perempuan lagi yang menggunakan seragam yang sama yang berdiri di tempat itu. Terus Pak Polta ini jalan melewati perempuan itu. Pak Polta lihat dari kaca spion, dia diri aja situ, dia diam gini. Diam aja dia gitu. Ya udah, Pak Polta ini pun terus lewat terus. Sampai akhirnya entah kayak mana, entah sampai di titik mana, bapak itu pun nggak tahu. Dia melihat lagi dari kejauhan wanita yang sama. Terus dia baru sadar, loh kok aku muter-muter aja di sini? Ini kenapa? Apa aku lagi dikerjain? Gitu kan, pikir bapak itu. Nah, dia jalan lagi, dia melewati perempuan yang tadi lagi diri itu untuk kedua kalinya. Sampai akhirnya ketika dia baru ngelewatin tuh, handphone dia berdering. Ternyata istrinya nelpon, istri si Pak Polta ini nelpon si Pak Polta, bunyi handphonenya. Terus Pak Polta angkat lah kan, halo, ya dek, kenapa? Katanya gitu kan. Terus tahu nggak kalian istrinya bilang apa? Istrinya bilang gini, abang kemana kok nggak pulang-pulang? Kok lama kali, ini udah jam 3 pagi loh. Wah, jam 3 pagi. Dia tadi ngambil orderan terakhir jam 11. 3 jam berarti dia tuh lewat situ, lewat lagi nggak sampai situ dia 3 jam. Terus Pak Polta ini bilang, jam 3 pagi? Enggak, ini masih jam 11. Terus istrinya marah lah kan, enggak loh, ini jam 3 pagi kata istrinya. Terus Pak Polta ini pun bilang, oh ya udah ya, ini lagi jalan pulang gitu. Maksudnya dia nggak mau debat sama istrinya di telepon kan, ngapain juga, dia juga lagi bingung, dia juga nggak tahu dia di mana, kok balik situ lagi. Ya udahlah, pas istrinya matikan telepon. Nah, sebelum istrinya ini matikan telepon, jadi telepon Pak Polta ini masih di kupingnya nih kan, masih di kupingnya. Istrinya bilang, ya udah ya, cepet ya pulang gitu. Pas Pak Polta mau arahin teleponnya ini tuh ke depan muka dia untuk dia matiin, untuk dia pencet, samar-samar dia tuh dengar suara perempuan yang bilang, makasih ya. Dan dia tahu itu bukan suara istrinya, karena dia bilang suara perempuan itu tuh lembut, sedangkan kan istrinya lagi marah-marah, nggak mungkin tiba-tiba istrinya bilang makasih ya. Ya kan? Terus itu suara siapa? Terus Pak Polta itu ngerasa, ya udahlah, udah nggak beres ini gitu. Mungkin aku halu atau aku gimana gitu. Pas dia matikan teleponnya, ternyata memang bener di handphonenya dia itu udah jam 3 pagi. Pak Polta pun yang ngerasa aneh akan kejadian itu, dia pun langsung lah tukang tancap gas, dia cari masjid terdekat, dia mau sholat. Karena dia takut. Jadi kan kalau kita takut, kita cuma perlu berdoa dan kembali ke Tuhan.
Ya, tapi janganlah pula kita kembali ke Tuhan pas kepepet aja kan. Rajin-rajinlah juga kalian beribadah tetap, jangan pas kepepet aja kalian cari Tuhan. Jadi setelah Pak Kota itu nerima telepon dari istrinya tadi, udah dia jalan lah lagi kan, jalan pulang dia ke jalan yang lurus. Nah, sampailah dia menemukan masjid. Jadi dia setelah nerima telepon istrinya itu dia udah sadar gitu, gengs. Dia tuh udah nggak tersesat lagi, dia udah nggak melewati jalan-jalan yang sama lagi. Udah dia mampir ke masjid, dia cuci muka, dia sholat mungkin. Dah, terus setelah itu selesai dia dari masjid itu, dia lihat handphone itu waktu udah mulai subuh. Jadi hari juga udah mulai terang gitu. Udahlah, akhirnya Pak Polta pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan Pak Polta pun pulang dengan selamat sampai ke rumahnya. Udah, itu aja. Udah. Belum, ada lagi. Ada lagi, kalian kira udah siap? Belum. Ada lagi ceritanya. Jahat itu Kak Tina yang palsu itu ternyata. Jadi kan, pulanglah Pak Polta ini ke rumahnya. Jumpalah dia sama istrinya. Istrinya pun bilang lah, kemana sih kok pulangnya sampai pagi gitu kan. Marah lah, merajuk lah kan, biasalah ibu-ibu. Marah lah kan istrinya, kemana sih kok pulangnya sampai pagi gitu. Pak Polta yang masih capek, terus dia males ribut juga. Dia cuma bilang sama istrinya, iya nanti pagi saya cerita gitu. Nah, keesokan harinya ketika waktu udah pagi, udah jam 7 pagi gitu kan, Pak Polta ini pun akhirnya berceritalah sama istrinya tentang kejadian yang dia alami semalam. Dia ngomonglah sama istrinya, iya semalam aku dapat orderan 2 kali, terus setelah itu aku jalan pulang, tapi aku bolak-balik ngelewatin jalan yang sama gitu. Pak Polta ngomong sama istrinya. Nah, ternyata gengs, istri Pak Polta ini pun mengalami kejadian aneh ketika Pak Polta diputar-putari di jalan yang sama. Istri Pak Polta bilang sama Pak Polta itu gini, jadi pada pukul 11 malam, ingat kalian kan, tadi Pak Polta terima orderan 11 malam. Pada pukul 11 malam, kata istrinya, ada yang ngetok pintu rumahnya. Tak tak tak, paket. Ada yang ngetok pintu rumahnya. Ibu ini pun, istrinya Pak Polta pun jalanlah ke depan, dia buka pintu, ternyata dia lihat Pak Polta itu pulang. Jadi pada waktu jam 11 malam Pak Polta terima orderan dari Kak Tina palsu, dia mengatakan Kak Tina palsu, istri Pak Polta ini melihat Pak Polta udah pulang ke rumahnya. Dia lihat Pak Polta masuk ke dalam rumahnya, terus istrinya nanya, bapak udah makan atau apa gitu kan. Pak Polta yang pulang ke rumahnya ini menurut istrinya tuh cuma diam, dia nggak jawab apa-apa, terus dia masuk ke dalam kamar mandi. Nah istrinya yang melihat Pak Polta langsung masuk ke kamar mandi, dia mikir lah, oh iya ya udah mungkin dia capek, dia mau mandi dulu. Udah, istrinya pun kembalilah masuk ke dalam kamar. Nah tunggu Pak Polta ini enggak masuk ke kamar. Terus istrinya mikir, oh mungkin bapak makan dulu gitu kan. Terus istrinya tunggu lagi, sampailah si istri ini ketiduran, akhirnya menunggui si Pak Polta yang udah pulang ke rumah ini. Kok nggak masuk ke kamar, istrinya ketiduran. Nah hingga akhirnya istrinya tuh tersentak bangun, karena istrinya mau sholat tahajud kan. Dia tersentak bangun, terus dia lihat jam, kok suaminya nggak ada ya di kamar, suaminya nggak ada di samping dia. Akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar dari kamar untuk mencari suaminya. Dia pikir pada waktu itu, oh mungkin suamiku ketiduran nih di ruang tamu di depan TV gitu kan. Dia cari nih ke depan, si ibu ini, ibu istri Pak Polta, dia cari ke ruang tamu. Ternyata yang dia lihat yang ada di ruang tamu itu hanyalah anak laki-lakinya. Jadi for your information, Pak Polta ini tuh punya 2 orang anak, yang satunya laki-laki, yang satu perempuan. Yang laki-laki ini udah berusia 21 tahun pada waktu itu, yang sedang berkuliah, dan yang perempuan ini tuh masih SMP, kata Pak Polta. Nah, waktu istrinya tuh bangun jam 3 pagi, istrinya nanya sama anaknya, kita sebutlah nama anaknya ini Bang Budi. Budi, lihat gak bapakmu mana gitu kan, kata istrinya. Terus si Budi bilang, enggak tahu aku mak, nggak ada aku tengok bapak, kata dia gitu kan. Terus mamanya bilang sama Bang Budi, kau tadi pulang ke rumah jam berapa? Terus Bang Budi jawab, jam setengah 12. Terus si
tadi bapakmu udah pulang jam 11, dia kemana? Masa kau nggak lihat dia pergi lagi? Nggak mungkin lah jam 11 dia pulang, Bang Budi setengah 12 pulang, terus si Pak Polta ini keluar, Bang Budi tuh nggak lihat kan? Kan tadinya Pak Polta pulang dia mandi, terus dia makan. Terus Bang Budi bilang, enggak, pas aku pulang aku nggak ada lihat kereta bapak di sini. Gitu. Nah terus yang dilihat istri Pak Polta pulang ini tuh siapa? Siapa geng? Siapa? Nggak tahu kita. Si Kak Tina KW itu mengerjai Pak Polta dan mengerjai istrinya juga. Jahat kau Kak Tina. Kau buat istri orang khawatir. Udah, oke. Terus Pak Polta pun bilang sama istrinya, tapi waktu aku mengantar orderan yang pertama itu, dia kasih aku uang 100.000 loh. Gitu kan. Nah, ternyata Ternyata pas Pak Polta ambil tasnya, dia mencari semua uang yang dia dapat dari hasil dia ngebit semalam gitu kan. Dia cari tuh uang 100.000 yang dikasih sama Kak Tina KW itu tidak ada. Gak ada. Right guys. Right. Tapi menurut Pak Polta dia tuh menerima uang itu, dia pegang loh fisik uangnya. Dia pegang, dia lihat itu uang 100, tapi pas dia periksa besok paginya itu uang gak ada. Kemana itu uang? Gak tahu. Ada yang tahu. Dah setelah kejadian itu, akhirnya Pak Polta dan istrinya pun menyimpulkan bahwa memang mereka ini sedang dikerjain sama si Kak Tina ini. Gak tahu apa hubungan Kak Tina KW dan Kak Tina yang asli, yang sebenarnya itu apa. Cuman satu hal yang Pak Polta ingat, dia bilang, Kak Tina KW ini bilang kan sama Pak Polta waktu dia hampir nabrak kucing. Kak Tina KW bilang sama Pak Polta, hati-hati Pak bawa keretanya, meninggal karena kecelakaan gak enak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kak Tina yang asli itu bilang dia baru pulang dari rumah temennya yang habis kemalangan. Nah kita nggak tahu apa hubungan dari kedua itu, Pak Polta juga nggak tahu, ya wallahualam nggak tahu. Cuman dari situ Pak Polta itu memutuskan untuk tidak lagi menerima orderan di atas jam 10 malam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi itu. Gitu guys. Gitu aja ceritanya. Oke guys, segitu aja cerita horor hari ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya cerita horor atau pengalaman-pengalaman lain yang kalian tahu, kalian bisa kirim di email aku di bawah. Kalian juga bisa komen di bawah tentang cerita-cerita horor apa atau kejadian-kejadian horor apa yang harus kita bahas untuk next video selanjutnya. Oke, sekian dulu video hari ini. Bye-bye.